gak sih kalian melihat sebuah patung raksasa yang diarak dengan penuh sorak meriah, padahal wujudnya menyeramkan? Atau mungkin kalian pernah bertanya-tanya mengapa sebuah makhluk menakutkan justru menjadi sebuah pusat perhatian masyarakat dan bahkan dianggap membawa pesan moral bagi kehidupan? Dan ternyata di balik bentuknya yang garang ada cerita panjang, filosofi, dan juga ada nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan yang paling menarik, tradisi ini bukan hanya hidup di satu tempat asal saja, tetapi juga berkembang dengan indah di berbagai daerah, termasuk daerah saya, Argamakmur, Bengkulu Utara. Saya Anindya Murzabaresati, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk menyelami sebuah tradisi penuh seni, makna, dan kearifan lokal. Sebuah tradisi yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan banyak sekali pembelajaran, baik itu tentang manusia, moral, dan juga tentang kebersamaan. Jadi, apa sih sebenarnya makna di balik tradisi ogo-ogo? Dan bagaimana masyarakat membangunnya? Dan serta mengapa budaya ini begitu penting untuk dijaga? Mari kita mulai! Di Argamakmur, Bengkulu Utara ada salah satu tradisi yang hadir seperti bayangan dari masa lalu yang menyelinap di antara kerumunan, tinggi menjulang, serta penuh simbol yang tidak bisa kita cerna hanya dengan satu kali pandang. Kalian pasti pernah bertanya-tanya, kenapa ada patung raksasa yang sengaja diciptakan oleh manusia untuk menakutkan, tapi justru dirayakan? Dan kenapa ia diangkat, diarak, serta diteriakkan seolah-olah dia bintang utamanya? Dan apakah yang ingin disampaikan lewat wujud setinggi itu? Dan mari kita telusuri bersama, karena di balik setiap langkah arakan, setiap gendang selalu ada pesan yang menunggu untuk dicerna. Ada salah satu tradisi di Argamakmur, Bengkulu Utara yang dikenal dengan budaya Bali. Kegiatan ini dinamakan ogo-ogo yang dilaksanakan oleh umat Hindu yang tinggal di daerah Indonesia, termasuk di Argamakmur. Tradisi ini tetap dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap setiap kepercayaan kepada leluhur dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat. Ogo-ogo adalah patung raksasa yang berbentuk makhluk menyeramkan yang biasanya menggambarkan wujud-wujud negatif seperti raksasa, roh jahat, atau bahkan makhluk mitologi. Patung ini dibuat dari rangka bambu, kertas, kayu, dan bahkan styrofoam yang dicat sedemikian rupa agar terlihat hidup dan berkarakter kuat. Menurut kepercayaan umat Hindu, ogo-ogo merupakan simbol dari buta kala, yaitu kekuatan negatif yang mewakili sifat buruk manusia seperti kemarahan, keserakahan, iri hati, dan hawa nafsu. Karena itu, pawai ogo-ogo bukan hanya sekedar tradisi kesenian, tetapi memiliki makna spiritual untuk membersihkan diri dari energi negatif. Di Argamakmur, tradisi seperti ogo-ogo biasanya dilakukan menjelang Hari Raya Nyepi, tepatnya pada upacara pengarungan. Tahapan kegiatan umumnya yang pertama dilakukan sekitar beberapa minggu sebelum Nyepi. Pemuda-pemudi Hindu berkumpul di balai untuk membuat patung ini. Dan proses ini dilakukan secara gotong royong sehingga menjadi sarana kebersamaan. Ogo-ogo diarak keliling lingkungan atau titik tertentu di Argamakmur, dan masyarakat dari berbagai agama turut menyaksikan pawai ini. Suasana menjadi sangat meriah dengan iringan musik dan tabuh tradisional. Selanjutnya ada penyucian atau pelepasan. Beberapa ogo-ogo akan dibakar. Prosesi ini melambangkan pelepasan sifat buruk dan pembersihan alam semesta dari energi negatif. Walaupun jumlah masyarakat Hindu tidak sebanyak di Bali, tradisi ini tetap berjalan dengan penuh semangat dan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dapat hidup dan tumbuh dimanapun selama ada komunitas yang menjaganya.
Selanjutnya ada nilai kearifan lokal dalam tradisi ogo-ogo. Yang pertama ada nilai spiritual. Tradisi ogo-ogo mengajarkan tentang kesadaran diri. Setiap kali manusia memiliki sifat yang buruk, tradisi ini menjadi pengingat bahwa kita harus mampu melawan setiap sisi negatif dalam diri kita. Yang kedua, ada nilai kebersamaan dan gotong royong. Pembuatan ogo-ogo tidak bisa dilakukan sendirian. Setiap orang memiliki perannya masing-masing. Ada yang menghias, membuat rangka, memecat, serta mengangkat saat pawai. Dan proses ini melatih kebersamaan, kerja tim, dan saling membantu. Ketiga, ada nilai kreativitas dan seni. Ogo-ogo adalah karya seni kompleks. Remaja Hindu bisa mengekspresikan kreativitas mereka melalui desain patung, pemilihan warna, serta teknik pembuatan. Dan hal ini menjadi sarana bagi generasi muda untuk melestarikan seni tradisional. Yang keempat, ada nilai toleransi antar umat beragama. Di Bengkulu Utara, masyarakatnya mayoritas non-Hindu, tapi tradisi ini tetap diterima dan dinikmati bersama. Warga Muslim, Kristen, dan agama lain juga ikut menonton pawai serta memberi dukungan. Hal ini menciptakan kebersamaan dan saling memperkuat toleransi antar umat. Tradisi ogo-ogo di Harga Makmur bukan hanya sekedar ritual bagi umat Hindu, tetapi juga merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa. Dan melalui tradisi ini, kita belajar tentang pentingnya membersihkan diri, menjaga kerukunan sosial, menghargai perbedaan, serta melestarikan kearifan budaya lokal. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami kearifan lokal dan ikut mendukung dalam pelestariannya. Dan sampai di sini kita akhirnya bisa melihat bahwa tradisi bukan hanya sekedar ritual yang berulang setiap tahun. Ia adalah ingatan, adalah suara dari masa lalu yang masih ingin bicara. Ia adalah cermin yang memantulkan siapa kita dan siapa kita seharusnya menjadi. Ogo-ogo di Harga Makmur bukan hanya patung raksasa yang diarak keliling kampung. Ia membawa pesan moral yang halus namun kuat tentang sifat manusia, tentang kegelapan yang harus dikendalikan, serta tentang cahaya yang harus terus dijaga. Masyarakat merayakannya bukan karena bentuknya, tapi karena makna. Pada akhirnya, kearifan lokal bukanlah sesuatu yang kita tonton saja, tetapi sesuatu yang akan kita wariskan turun-temurun. Dan ia akan masih hidup selama masih ada yang percaya, merawat, dan masih ada yang mencerita ulang. Dan hari ini, melalui video ini, kita telah belajar menjadi bagian dari perjalanan itu. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga cerita ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membuka mata kita bahwa budaya adalah identitas dan identitas harus dijaga bukan dilupakan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap bangga, merawat, dan tetap dekat dengan budaya akar kita.